Oke, selamat pagi semua yang sudah hadir pada acara webinar yang diadakan oleh Kota Wisata, Member of Sinar Maslen. Ya, pada saat ini, pagi ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu Let's Experience the Best of Miami. Oleh karena itu, sekali lagi, saya ucapkan selamat bergabung, A+ Community. Oke, mungkin saat ini kita sudah sering mendengar bahwa kota wisata akhir-akhir ini mengusung tema yang cukup menarik ya, yaitu Sunrise Reborn. Oke, sekarang ini saya bersama dengan beberapa narasumber kita, yaitu yang pertama adalah Bapak Herman, selaku Project Development. Ya, selamat pagi Pak Herman. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selaku Project Development Section Head Kota Wisata. Kemudian yang kedua adalah Ibu Liana Sari, Head of Sales and Promotion Kota Wisata. Dan yang terakhir, pagi Ibu Liana. Dan terakhir adalah special guest speaker kita, yaitu Ibu Ratna Harhab. Selamat pagi, Bu Ratna. Pagi semua. Selamat pagi. Beliau adalah Concept and Architecture Consultant PT Panon Mahyanusa. Baiklah, pastinya Bapak Ibu yang bergabung di acara webinar ini sudah sangat penasaran ya, kira-kira apa perkembangan terbaru atau informasi terbaru, produk terbaru dari kota wisata sekarang ini. Oleh karena itu, untuk memenuhi rasa penasaran kita semua yang ada di webinar ini, langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Herman. Halo Pak Herman. Oke, siap Bu. Iya, Pak Herman, gimana kabarnya pagi ini, minggu pagi yang cerah ini? Semangat. Semangat ya Pak Herman ya. Iya. Pak Herman, sebelumnya nih, kita udah dengar kalau kota wisata akhir-akhir ini sangat jor-joran ya untuk bikin tema Sunrise Reborn. Iya, betul. Betul ya Pak Herman ya? Betul. Iya, kota wisata itu adalah kawasan perumahan yang sudah dikenal bahkan terkenal sebagai kawasan perumahan yang sangat nyaman, aman, dan dilengkapi oleh berbagai fasilitas yang ada. Betul. Oleh karena itu, apa sih Pak Herman sebenarnya yang bikin Bapak nih dengan tim kota wisata yang ada pede banget dengan tema Sunrise Reborn? Oke. Bisa dijelaskan ke kita nih Pak Herman? Baik Bu Oktaviana. Kita akan mulai tentang judul pembahasan kita, Cibubur Sunrise Reborn. Oke, next slide. Mungkin sebelumnya yang akan saya bahas yaitu Cibubur Sunrise Reborn itu mengapa disebut Sunrise Reborn. Nah, kemudian mengapa juga harga akan meroket. Nah, untuk kita dapat pengertian yang sama, mungkin pertama kali saya akan menceritakan sedikit tentang pengertian sunrise tersebut. Jadi sunrise area itu merupakan konsep yang dipopulerkan oleh pakar properti Indonesia yaitu Dr. Panangian Simanungkalit, yang artinya sunrise area itu adalah kawasan yang sedang tumbuh dan berkembang. Nah, di mana banyak pembangunan baik itu rumah, komersil, fasilitas baik hotel, mall, rumah sakit, sekolah. Nah, ini akan membuat daerah tersebut jumlah penduduknya terus tumbuh dan berkembang. Otomatis harga tanah di daerah tersebut juga akan naik minimal 10% per tahun. Nah, itu adalah konsep dari sunrise area. Nah, kalau kita bicara tentang Sunrise Reborn, berarti daerah Cibubur itu telah pernah mengalami sunrise dong. Nah, kapan sih daerah Cibubur mengalami sunrise? Kalau kita coba feedback 30 tahun ke belakang, nah sekitar tahun 1990 itu kita tahu di daerah Cibubur itu masih daerah yang cukup alami, masih banyak sawah dan daerahnya cukup rindang. Nah, di sepanjang jalan Transyogi tersebut kita bisa ketemukan banyak developer besar maupun kecil yang mulai melakukan pembangunannya di sana. Nah, kemudian pada tahun 2000, sekitar tahun 2000, kalau kita melalui jalan Transyogi itu, sepanjang kiri kanan jalan, kita bisa melihat spanduknya begitu meriah. Terjadi perang spanduk dan sesama developer untuk memasarkan produknya. Kita bisa melihat tuh energi besar di daerah Cibubur tersebut. Nah, dengan berjalannya waktu juga sampai tahun 2010, jumlah penduduk yang semakin padat dan mobilitas warga yang sangat mengandalkan jalan Transyogi tersebut,
sudah cukup padat dan membuat kemacetan yang membuat perjalanan para warga Cibubur menjadi tidak nyaman. Nah, itu yang membuat mengurangi daya tarik investor maupun warga Cibubur tersendiri. Nah, kita kembali ke topik nih. Next slide. Nah, ini Sunrise Reborn. Berarti kita bisa bicarakan di sini itu macet akan menjadi masa lalu. Nah, saya akan coba menjelaskan kenapa sih kota wisata berani mengatakan macet akan menjadi masa lalu, sedangkan perjalanan selama ini ya warga Cibubur sudah biasa dengan perjalanan lalu lintas sekitarnya. Nah, yeah. Oke. Nah, kalau dari kita tahu suatu daerah untuk menjadi Sunrise Reborn itu peran swasta itu sangat susah kalau kita mengandalkan peran swasta karena butuh modal dan kebijakan yang sangat besar. Kalau dengan campur tangan pemerintah, hal itu sangat dimungkinkan. Nah, apa aja sih dukungan pemerintah untuk daerah Cibubur? Nah, Bapak Ibu bisa melihat di peta yang ditampilin di layar, itu ada kita sebutnya JOR 2. Jadi dia offsetan dari pinggiran kota Jakarta. Dari airport sampai ke puter ke Cikampek, balik lagi ke Cilincing. Dan kota wisata itu mendapatkan akses tol dari Cimanggis menuju Cibitung yang disebut tol Cimaci atau tol Cimanggis Cibitung. Nah, kebetulan di daerah kota wisata itu ada akses langsung yang bisa dimanfaatkan langsung keluar dari tol ke kota wisata. Sehingga warga kota wisata dan tidak perlu macet-macet ria lagi di Transyogi, sudah sangat mudah untuk mobilisasi mau ke bandara 45 menit, mau ke Cipali 1 jam. Bahkan bisa makan siang di Bandung langsung dari garasi rumah menuju tol dan tiba di Bandung. Begitu juga ke daerah Jawa lainnya, begitu Bu Keke. Nah, apalagi nih di kota wisata ini sebenarnya bukan hanya cuma satu pintu tol, tapi kita diapit 2 pintu tol. Dari insert gambar kecil di atas itu kita bisa melihat satu di dalam kota wisata, satu lagi ada di Jalan Raya Narogong. Nah, ini menunjukkan bahwa warga di kota wisata itu untuk perjalanannya bisa langsung dari tol ke tol. Oke, next slide. Nah, itu dari... Nah, yang dari gambar ini, Bapak Ibu bisa melihat ini adalah peta site plan kota wisata, ya, yang di tengah, ya kan. Kemudian kita juga bisa ada tanda itu adalah Jalan Tol Jagorawi, Jalan Tol Jagorawi. Kemudian ada Jalan Transyogi. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa melihat pintu tolnya langsung ada 2, pintu tol gate kota wisata dan pintu tol gate Narogong. Nah, insert gambar yang di sebelah kanan itu adalah pintu tol yang sudah siap dioperasikan untuk keluar di jalan Transyogi. Jadi ini menunjukkan bahwa tol Cimaci yang direncanakan dari Jagorawi menuju ke Cimanggis udah siap dilaksanakan sampai ke Transyogi dan on progress construction menuju ke kota wisata dan Cibitungnya. Oke, next slide. Nah, ini adalah gambar suasana kalau kita keluar dari pintu tol kota wisata. Jadi kita bisa belok ke kiri keluar dari tol ke kota wisata dan ke kanan itu kita menuju ke Jalan Transyogi. Jadi ini pintu tolnya ada di dalam kota wisata ya Pak ya? Betul, langsung. Waduh, enak bener nih yang tinggal di kota wisata. Jadi mereka kalau mau ke makan siang atau mau ke Semarang langsung dari garasi langsung rumah, keluar rumah, langsung masuk pintu tol, langsung nih mau kemana aja, ke Semarang, iya, kemana? Ke bandara, mau ke Bodetabek, apalagi ke Jakarta, itu udah tidak perlu bermacet-macet dia lagi. Untung benar, iya benar. Iya. Jadi selain jalan tol yang didukung oleh pemerintah, kita juga mempunyai jaringan LRT yang cukup dekat dengan kota wisata atau daerah Cibubur karena mempunyai stasiun khusus. Itu dengan LRT kita bisa dari Cibubur menuju Cawang dan menuju ke dalam kota Setiabudi, Sudirman,
Kuningan, Duku Atas, atau ke Bekasi Timur. Sehingga warga Cibubur yang bekerja di pusat kota tidak perlu buru-buru bangun pagi lagi, berangkat subuh, karena Iya. nggak perlu macet-macet lagi, pulang bisa lebih cepat, ya kan, bisa lihat sunset di rumah. Dan lebih Ini banyak pembangunannya udah berlangsung ya Pak Herman, kita bisa lihat di sudah Tol siap, Jagorawi sekarang ya. betul, dan sudah siap dioperasionalkan, Ibu Ini Keke. sangat menunjang buat warga Cibubur, apalagi kota wisata nih. Iya. Nah, sehingga kalau misalkan aktivitas waktu di rumah dan keluarga lebih banyak, tentu para orang tuanya punya quality time lebih banyak dengan keluarganya. Nah, kota wisata juga akan menyediakan shuttle bus dari kota wisata menuju stasiun LRT terdekat. Nah, Oh, gitu Pak Herman. iya, jadi membantu warga Cibubur. Dan dengan fasilitas LRT ini, kita baru dibangun oleh pemerintah itu di daerah selatan Jakarta dan timur. Di barat Jakarta belum ada transportasi seperti ini. Jadi cukup beruntung untuk warga Cibubur. Nah, ini dua faktor yang menjadi dukungan pemerintah untuk daerah Cibubur sehingga akan timbul potensi sunrise rebound. Oke. Berarti pemerintah mendahulukan banget nih orang dari Iya, Cibubur ke Jakarta ya. betul. Karena Betul pengalamannya sekali. di daerah kota wisata sendiri banyak yang bekerja masih di Jakarta, Pak. Betul. Jadi kalau malas bawa kendaraan sendiri, bisa naik LRT ini, Bu. Jadi kebentuan yang kemarin-kemarin yang sangat mengandalkan jalan Transyogi itu akan terpecahkan Ya, dengan adanya benar-benar. LRT ini, Bu. Jadi kita bebas nih pilihnya. Ya. Dan paling penting tadi kota wisata nyediain feeder bus ya, Pak ya. Betul. Jadi warga nggak usah pusing untuk pilih sarana Mengutamakan, menuju. benar. Kebutuhan kota wisata, orang kota wisata tuh benar-benar didahulukan. Iya, dimanjakan, Bu Keke. Dimanjakan tepatnya, benar Iya. Pak. Oke. Nah, terus apa yang dilakukan oleh kota wisata untuk mengantisipasi infrastruktur yang demikian hebat yang disiapkan pemerintah? Kota wisata akan membuat the first hybrid city di Indonesia. Nah, apa saja sih yang dilakukan kota wisata? Kota wisata pertama melakukan remaster plan. Nah, dan mungkin Bu Rana juga belum tahu, konsultan kita yang kita hire itu, Bu, adalah konsultan yang memenangkan sayembara Ibu Kota Baru Republik Indonesia, Bu. Yaitu Urban Plus. Nah, kebetulan sekali. Keren banget, Pak. Keren. Ya. Itu poin plus dari kota wisata nih. Oke. Nah, belum dikembang-gemborkan nih, Bu. Stok unit di kota wisata sudah stall out. Nah, apalagi nanti kita babarin lagi nih ya. The first hybrid city itu apa sih? Nah, konsep ini kita akan menggabungkan green, high tech, dan fun dalam produk yang akan kita pasarkan di kota wisata. Nah, dari The First Hybrid City ini tentu kota wisata itu udah terkenal dengan kawasan hijaunya, dan dengan perkembangan waktu zaman sekarang digital itu jadi kebutuhan penting, apalagi dengan ada WFH, banyak orang bekerja di rumah. Jadi kita akan menggabungkan konsep hijau dan teknologi terkini sebagai fasilitas di lingkungan, begitu juga unsur fun-nya. Nah, unsur fun kita akan tampilkan di fasilitas-fasilitas yang kita bangun agar warga kota wisata itu tinggal di situ begitu tingkat kenyamanannya menjadi full number one disupport oleh kota wisata. Ini adalah peta master plan kota wisata. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa melihat dari yang sisi selatan itu adalah Jalan Transyogi, ya. Terus di atasnya sedikit yang dekat nomor 2 itu ada jalur tol. Oke. Nah, saya akan jelasin yang pertama itu, yang nomor 1 itu adalah area CBD kita, di mana di situ akan kita bangun pusat bisnis, mall, hotel, apartemen di sekitarnya daerah tersebut. Luasnya kurang lebih 30 hektar yang belum kita develop. Oke. Kemudian yang tadi kembali ke gambar set plan, ini yang poin 2 itu menunjukkan posisi pintu tol. Yang sebelah kiri itu adalah pintu tol yang langsung keluar di kota wisata. Yang titik 2 adalah pintu tol yang keluar di Jalan Narogong. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kota wisata itu diapit benar-benar oleh 2 pintu tol Cimaci ini. Oke, yang ketiga itu adalah The Plaza. Nah, The Plaza itu kita siapkan sebagai area perkantoran dan bisnis area dan tanah komersil di situ.
Nah, akan kita bangun sebagai pusat perkantoran. Nah, Bapak Ibu bisa melihat yang sebelah kirinya adalah jalur tol Cimaci yang membelah area kita. Nah, oke. Nah, The Avenue itu akan kita develop sebagai area komersil. Di situ juga akan ada apartemen, mungkin ada retail-retail kecil yang cukup ikonik yang akan kita develop di sana, dan otomatis di situ exposure-nya ke jalan tol Cimaci. Jadi bangunan high rise, pas kita lewat tol akan kita kelihatan bangunan high rise di pinggir jalan tersebut. Nah, dari The Avenue itu kita akan menemukan Eka Hospital, poin 5. Nah, Eka Hospital ini telah dibangun, telah operasionalkan tahun kemarin, oke, dan bisa dimanfaatkan oleh warga Cibubur dan sekitarnya. Yang ke-6 ada Sport Club Kota Wisata. Oke. 7 itu adalah kawasan pendidikan, itu ada sekolah penabur di situ yang cukup besar. Oke, dan fasilitas sekolah lainnya. Oke. Ini City Commercial Facility. Oke. Ini adalah stand alone komersil yang telah berdiri di kota wisata. Nah, juga ada kampus yang rencananya kita untuk pengembang suatu area yang belum kita develop. Nah, dan kita juga masih mempunyai area yang cukup besar, sekitar 300 hektar untuk pengembangan. Nah, sebagai catatan saja, dan di kita ini akan segera hadir di organik CBD kita itu adalah Lifestyle Mall Living World yang merupakan kerjasama dari Kawan Lama dan Sinarmasland. Ini mall segera akan konstruksi di tahun ini. Nah, ini mall cukup besar, ada 18 hektar luas bangunannya. Kalau kita bagi dengan lapangan bola itu ada 26 lapangan bola gitu, Bu Ratna. Cukup besar sekali di. Luas ya, Pak. Nah, ini untuk dimanfaatkan nanti, Pak, di Cibubur ya. ya? Di daerah Cibubur. Betul, Bu. Nah, kita akan groundbreaking di akhir tahun ini. Nah, ini ada interiornya menunjukkan bahwa kita konsep green, natural, kita bawa ke dalam bangunan dan benar-benar bisa dirasakan oleh pengunjung sebagai suatu hal yang cukup alami apabila yang berbeda dengan lainnya. Oke. Konsep organiknya ini pertama kali diimplementasikan. Pertama kali, iya. Betul, Bu. Oke. Nah, dari pemaparan saya dari awal, yaitu dengan ada pembangunan akses tol, ada jalur LRT, dan area pengembangan kota wisata yang masih 300 hektar yang bisa dikembangkan, itu sesuai dengan konsep Sunrise yang diajukan Dr. Panangian itu. Benar banget, ya. Kota wisata ini bisa menjadi jantungnya Sunrise Reborn di Cibubur, Bu, dengan potensi yang seperti itu. Dan hal ini tentu juga akan membuat harga properti di kota wisata meroket, semakin meroket. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kondisi semua ini akan terwujud tidak lama lagi karena jalur tol ini mungkin setahun depan sudah akan operasional, LRT sudah siap operasional, dan mall akan start construction pada akhir tahun ini. Jadi harapan saya Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan momennya. Oke. Mungkin itu Bu Octaviana. Keren banget. Iya. Bu Octaviana ini kayaknya keren banget, Bu. Iya. Ini benar-benar amaze ya, Bu ya. Luar biasa. Ini ngiranya kan kota wisata tuh kayak udah selesai, ternyata akan kembali banyak. Iya, dan ini bukan impian loh, Bu, ini akan diwujudkan jadi kenyataan. Iya, betul sekali. Saya amazed. Cibubur, bangga banget nih warga di Cibubur terutama di kota wisata. Bayangin ya, Bu ya, Pak tadi Pak Herman bilang bayangkan semua dari kota wisata dengan CBD yang konsepnya organik. Keren banget tuh desainnya, nggak seperti biasanya desain gedung-gedungnya tadi. Udah gitu the first hybrid city dengan lifestyle mall yang begitu luar biasa, bisa experience di dalam mallnya itu, ya Bu Ratna ya? Iya, betul. Dan akses baru. Dan punya akses baru, Bu. Akses itu, betul. Pengunjung mungkin cuma dapat 1, kita dapat 2, Bu. Bayangkan. Luar biasa. Luar biasa.
Iya. Luar biasa banget perkembangan future development dari kota wisata ini ya. Iya. Gak akan rugi deh kalau emang kita ada punya properti tinggal di kota wisata, sudah Dan sangat tidak lengkap. lama lagi, Bu Keke. Dan nggak Udah lama siap-siap lagi. Iya. Terbukti sudah on progress ya Pak ya? Semua sudah on Iya. progress. Oke, terima kasih banyak Pak Herman atas penjelasannya. Sama-sama. Oke. Itu menarik sekali. Dan kita bisa bayang-bayangin nih apa yang terjadi di new phase of kota wisata nanti berikutnya ya Pak ya, kita akan tunggu. Ya, oke. Selanjutnya kita kan tahu ya kalau kota wisata itu warga di kota wisata itu cukup banyak warganya. Dan jadi selanjutnya saya akan tanya ke Ibu Liana. Ya, Bu Keke. Ya, Bu Liana, gimana sih yang bisa membuat kota wisata itu bisa jadi kota yang vibrant? Vibrant tuh artinya hidup ya, Bu. Walaupun banyak aktivitas warganya kan cukup banyak nih. Saya juga kalau lewat kota wisata, ada di dalam kota wisata, itu kayaknya semua ada gitu. Ya, jadi betul. Ibaratnya kalau tinggal dan punya properti di kota wisata, kayaknya udah males nih cari-cari di tempat lainnya ya Bu ya. Bisa jelasin nggak Bu, gimana sih supaya bisa bikin hidup tapi tetap nyaman tinggal di kota wisata? Oke, thank you Bu Keke, Pak Herman. Jadi kita tadi sudah mendengar dari Pak Herman mengenai future untuk fasilitas yang akan ada di kota wisata, ataupun fasilitas yang sudah ada saat ini yang bisa dinikmati oleh warga kota wisata, sudah disampaikan semua oleh Pak Herman. Dan mungkin info tambahannya buat Bapak Ibu yang hadir di acara webinar pagi ini. Jadi untuk fasilitas kota wisata sendiri itu sangat-sangat spesial tuh Bu Keke. Contohnya apa? Contohnya untuk perumahan di daerah Cibubur yang mempunyai fasilitas rumah sakit itu hanya satu-satunya dimiliki oleh kota wisata. Wow. Ya, luar biasa benar kan? ya. Luar biasa banget ya Bu Ratna ya. Nah, ya, itu baru salah satu contohnya. Ada lagi juga yang saat ini yang masih satu-satunya fasilitas yang hanya dimiliki oleh kota wisata, yaitu adanya pasar modern atau fresh market. Itu juga hanya ada di kota wisata. Iya tuh Bu Keke, di daerah Cibubur hanya kota wisata yang mempunyai fasilitas rumah sakit langsung di area kota wisatanya. Lalu untuk pasar modernnya juga hanya ada di kota wisata. Belum lagi yang lain-lainnya lagi nih Bu Keke. Bu, kembali tadi Ibu bilang ada fasilitas kesehatan, Eka Hospital ya Bu ya, sudah beroperasi ya, kan ya Bu ya? Sudah, saya dengar di akhir tahun lalu. Ya, tahun lalu. Saya dengar di Eka Hospital ini, mereka itu semua pasiennya, bahkan di kelas 2 sekalipun, itu bisa menempati kamar private ya Bu, benar nggak Bu? Jadi satu kamar itu satu pasien loh. Iya, betul. Jadi si Eka Hospital, jadi si Eka Hospitalnya sendiri juga memang sudah mempersiapkan yang eksklusif nih buat warga kota wisata gitu loh. Contohnya, jadi setiap pasien itu untuk rawat inapnya masing-masing satu kamar untuk satu pasien saja gitu. Luar biasa. Dan Bu, kalau kita lewat ya, saya tuh sampai awal-awal waktu Eka Hospital dibangun saya kaget tuh. Ini benar rumah sakit atau hotel? Katanya dari Eka Hospital sendiri ini benar-benar rumah sakit seperti hotel berbintang 5 loh. Pak Herman, Bu, iya. Interiornya bagus. Itu loh. Karena memang yaitu Bu Keke, jadi untuk di kota wisata semua fasilitas yang kita siapkan itu memang yang kita siapkan yang untuk paling the best gitu Bu Keke. Contoh lagi yang Pak Herman tadi sudah sampaikan mengenai konsep untuk lifestyle mall-nya kota wisata juga. Gimana Pak Herman? Sampai 26 lapangan sepak bola atau gimana Pak Herman ya? Luasnya itu 18 hektar. Banget ya. Nah, makanya itu fasilitas-fasilitas yang akan dimiliki juga oleh warga kota wisata gitu Bu Keke. Ya, untuk fasilitas pendidikan, tadi ada beberapa sekolah yang benar-benar sekolah bermutu ya Bu ya. Ya seperti ini. Untuk BPK Penabur tadi Ibu udah jelasin itu terbesar ya Bu ya? Ya betul, untuk sekolahnya yang sudah ada di kota wisata juga sudah cukup lengkap. Jadi mulai dari sekolah Fajar Hidayah, sekolah BPK Penabur, sekolah Bunda Hati Kudus, dan masih banyak lagi gitu loh. Nah, salah jadi satu contohnya lagi.
Salah satu contohnya lagi nih Bu Keke, katanya sekolah BPK penaburnya yang terbesar di Indonesia juga itu ada di kota wisata. Luar biasa ya. Berarti banyak banget orang-orang di luar kota wisata menyekolahkan anaknya ke dalam kota wisata ya? Oh iya, betul. Bahkan memang sudah ada dari warga Balikpapan itu yang mau menyekolahkan anaknya. Jadi mau pindah ke Jakarta. Jadi dia searching sekolah dulu untuk anaknya. Jadi akhirnya ketemu BPK penabur di kota wisata sehingga mau mendaftarkan atau mau menyekolahkan anaknya di kota wisata, lalu beli deh unit di kota wisata. Sampai seperti itu ya. Supaya, iya benar Bu, jadi supaya anak-anak sekolah tuh nggak jauh-jauh ya Bu ya. Udah gitu pilihan yang sangat bermutu. Iya, sangat bermutu, dekat dengan rumah. Jadi kita bisa milikin, tadi kata Pak Herman, kualitas kehidupan anak-anak ini bisa merasakan kualitas kehidupan yang jauh lebih baik ya. Setuju nggak Bu Ratna? Bu Diana, Pak Herman? Ya, betul. Bu Keke, setuju. Luar Jadi biasa. Bu Keke, kalau sudah tinggal di kota wisata, udah nggak perlu kemana-mana lagi deh. Semua sudah lengkap ada di kota wisata. Banget. Iya, sudah. Satu lagi tuh yang penting yang menarik perhatian saya ya, Noah. Karena saya kan ibu-ibu juga ya, ibu-ibu muda ya, Bu Ratna, Bu Diana. Ya. Jadi kita sering nih pengen ke pasar, tapi aduh pasarnya maunya yang bersih gitu. Tadi bangga banget ada pasar modern di kota wisata, lengkap. Satu-satunya di Cibubur, nggak ada di perumahan lain ya Bu ya. Betul. Bisa selfie ya? lagi di pasarnya saking bagus. Benar. Fresh market kebanggaan di kota wisata ada loh. Memang kan Bu Keke, kita konsepnya dengan konsep pasar bersih untuk fresh market di kota wisata. Iya, jadi Pak Herman mau pakai jas pun, mau belanja di fresh market kita, it's okay Pak Herman. Keren ya, benar. Takut kotor gitu. Benar banget. Ada protokol kesehatannya ya. Tetap protokol kesehatan dilakukan. Iya, benar. Tadi Oke, juga Bu Keke. area komersilnya juga lengkap ya Bu ya? Sudah lengkap Ya, Bu seperti Keke. ini nih. Wah, tempat nongkrong-nongkrong cantik kita ada nih, tersedia nih. Jadi ibu-ibu lengkap, pagi-pagi antar anak sekolah. Atau ke pasar dulu ya, ke pasar dulu. Antar anak sekolah, terus kita nongkrong-nongkrong, ya kan? Di bisnis dan lain-lainnya, share kehidupan ya nggak Bu? Lengkap banget ada di sini. Jadi benar-benar apapun kebutuhan kita, apapun aktivitas kita, semua ada di dalam kota wisata. Benar ya Bu ya? Ya Pak ya? Semua hemat waktu. Iya, hemat energi, terus hidup kita jadi lebih mudah karena udah lengkap dan jadi berkualitas. Ya oke, terima kasih banyak Ibu Liana atas penjelasannya. Ya, thank you Bu Keke. Jadi mungkin di sini saya rangkum lagi. Kelebihan atau apa sih yang didapatkan oleh warga kota wisata untuk mempunyai properti di kota wisata gitu ya Bu Keke ya. Yang pastinya pertama nilai investasi. Nah, nilai investasi itu bisa kita dapatkan dengan pastinya ada hal-hal lain kan Bu Keke, bukan cuma rumahnya nih keren gitu loh. Benar. Rumahnya nih 3 lantai besar gitu. Tapi kan harus ada unsur-unsur pendukungnya pastinya ya Bu Keke ya. Nah, unsur-unsur pendukungnya apa? Kebetulan karena memang kota wisata itu lokasinya di Cibubur, sedangkan Cibuburnya sendiri pun sangat berpotensi besar sekali. Kenapa sih kok Liana mengatakan potensinya besar sekali gitu loh? Bisa, sudah ada buktinya gitu loh Bu Keke. Buktinya apa? Hanya di sepanjang jalan Cibubur aja atau jalan Transyogi itu hanya jarak sekitar 7 km Bu Keke. Itu bayangkan, sepanjang jalan itu saja sudah ada 5 mall. Plus nanti satu mall akan ada di kota wisata, 5 mall loh Bu Keke. Ada 5 mall di Jalan Transyogi di Cibubur ya Bu? Wow, biasa ya. Iya, itu coba pernah nggak Bu Keke menemukan sepanjang jalan 7 km aja sudah ada 5 mall gitu loh. Satu hari kita bisa ke mall beberapa mall tuh Bu ya? Soalnya, oke. Oh, di Singapura ya Bu Ratna. Ya, di Singapura dan Singapura ada di Cibubur sekarang, ya. Iya, benar, pindah ya, hebat. Iya, gitu loh. Di jantungnya ibu kota aja, di HI aja cuma 2 mall kan, Mall Plaza Indonesia dan Grand Indonesia gitu loh. Ini sampai 5 mall. Jalan menuju dari exit tol Cibubur sampai dengan kota wisata, nanti di kota wisata sendiri akan hadir mall juga, jadi 6 mall. Nah, itu potensi itu, potensi itu yang memang
dianggap secara warga itu cukup untuk memenuhi si mall-mall tersebut, sehingga ya memang investor-investor sendiri pun ya berani gitu loh Bu Ratna untuk memutuskan oke, gua akan buka nih gitu loh mall di daerah Cibubur gitu. Nah itu baru salah satu contohnya mall. Selanjutnya lagi rumah sakit juga Bu Keke atau Bu Ratna. Rumah sakit kita sudah ada juga sepanjang jalan Transyogi itu juga, itu sudah ada 5 rumah sakit termasuk yang di kota wisata Eka Hospital. Bayangkan mallnya, rumah sakitnya, ya cukup deh gitu loh. Banyak pilihan dan bukan itu saja ya pastinya, makanya yang mereka mau open atau mau berani berinvestasi pastinya kan sudah mensurvei, oh cukup kan ya gitu loh dengan kebutuhan atau warga di daerah Cibubur dengan saya membuka bisnis seperti ini gitu loh. Nah jadi ya memang si Cibuburnya sendiri pun berpotensi besar sehingga untuk kota wisata sendiri yang berada di Cibubur pastinya juga nanti akan berpengaruh, yaitu yang salah satunya buat customer kita itu ya pastinya investasi atau nilai investasi ya Bu Keke ya gitu loh. Nah itu mengenai opportunity di Cibuburnya sendiri. Nah selanjutnya lagi didukung juga tadi fasilitas-fasilitas di kota wisata yang sangat spesial, sangat istimewa gitu. Nah selain itu kita selain dari fasilitas, dari produknya kota wisata sendiri gitu. Nah itu semua yang bisa mendukung nilai investasi Bu Keke. Nah, gitu bener banget Bu. Jadi kota wisata ini betul-betul kawasan yang paling potensial ya Bu ya, yang siap meroket harganya seperti Pak Herman bilang tadi. Nah, terus Bu Keke, karena kita juga lagi ada program nih, program untuk penjualan kota wisata itu Move In Quickly yang tadi Pak Herman bilang untuk ready stock kita hanya hampir 3 bulan saja, kurang dari 3 bulan itu sudah sold out gitu loh. Wah, udah sold out kehabisan dong. Ya, luar biasa banget. Begitu sudah ready, terus di backup lagi dengan benefit-benefit plus-plus yang didapatkan, langsung deh sold out semua. Nah, kalau gitu masih ada nggak Bu sekarang Bu? Gimana? Ada, masih ada, tapi unit yang under construction Bu Keke itu pun nggak banyak, itu pun cuma 1 unit di klaster Visalia, 1 unit lagi di klaster Nashville. Aduh, gitu. Kalau gitu cepet-cepet ya Bu ya. Ya, dan ada yang mau rumah ready plus furniture juga hanya 1 unit lagi di klaster Bellwood Bu Keke. Jadi sangat terbatas sekali gitu. Limited offer banget nih. Kalau gitu para peserta webinar kali ini jangan sampai kehabisan, ketinggalan, nanti nyesel nih. Ya, untuk program Move In Quickly ini kan benar-benar keuntungan banget ya buat calon pembeli ya Bu Liana ya. Ya, betul. Jangan dilewatkan, benar-benar bisa nanti menanyakan ke sales agent kami dan juga sales dari marketing kota wisata. Ada di nomor telepon yang tertera dalam chat box kami. Nah, itu ya, terus ya? Tambahannya, kita pagi ini juga mau sharing mengenai produk terbarunya kota wisata yang kita akan launch itu di Oktober. Nah, planningnya di Oktober. Nah, ini klaster yang sangat high-end eksklusif gitu loh Bu Keke. Betul. Makanya kita pun mengundang konsultannya langsung dari konsep dan arsiteknya klaster Miami gitu. Nah itu ada di sini ya bersama dengan kami sebelum masuk ke Bu Ratna. Bu Ratna yang akan sharing mengenai konsep-konsepnya seperti apa gitu, di kelebihan untuk si produk Miami sendiri gimana gitu. Ya, sebelum masuk ke Bu Ratna, lanjut ke Bu Ratna, sebentar ya Bu ya. Mungkin para peserta webinar kali ini memang sudah mendengar, di sosial media kami juga sudah terlihat ya, bahwa ada klaster terbaru, dan sudah terdengar bahwa ada Miami di Cibubur, tepatnya di kota wisata. Wah ini Miami nih, benar-benar bikin kita pengen tahu banget, curious banget, kok Miami ya? Ada apa dengan Miami? Kenapa Miami? Ada apa? What's so special about Miami? Dan di sini tadi udah dibilang ada Ibu Ratna yang kalau dibilang adalah the one who's behind of Miami. Oke, kalau gitu langsung aja. Bu Ratna udah pada penasaran nih Bu.
konsep Oke. dasarnya apa sih Miami, Bu? Ya, selamat pagi nih Bapak Ibu peserta webinar. Selamat pagi Pak Selamat pagi. Herman, Diana, Bu Oktaviana. Pagi. Ya, selamat pagi, Bu. Pagi. Oke, ini kemarin saya dari pihak konsultan itu menyambut bahwa visi-visi dari kota wisata itu kan luar biasa. Nah, kita kebetulan dan ternyata nyambung banget dengan situasi sekarang, itu kenapa kita bikin Miami? Karena namanya kan kota wisata ya. Ketika dulu dibangun itu kan konsepnya wisata ya, alias holiday, benar ya Pak Herman? Iya. Oke, Betul, saya ngambil betul, Bu. dari kata wisata. Wisata itu apa sih? Kita kan wisata itu ingin meluangkan waktu untuk keluar dari rutinitas kita. Pengen berwisata, kadang-kadang ada sekarang malah wisata hati, wisata rohani gitu. Intinya sih keluar dari rutinitas kita. Nah, kemudian ketika sebelum membangun Miami, kita survei dulu nih, ada apa sih di kota wisata gitu. Kemudian kita pikir, aduh, kayaknya kita kan hybrid city nih Pak, harus ada Betul. unsur fun-nya, benar ya? Ya. Oke, dan bayangan kami, aduh, enak banget kan kalau kita pilih Miami. Miami itu kehidupannya kayaknya, wow, Dia pantai, Bu, ya. Iya, gambarannya holiday, Bu ya. Pinggir pantai, Benar. setiap hari keluar udah ketemu yang menyenangkan gitu. Oke, jadi Oh. spirit dari Miami itu kita ambil. Terus kemudian yang jalan-jalan di Miami itu kan keren-keren dong. Benar. Plus community, premium Oh. gitu. Kayaknya yang ngada-ngada nggak ada di Miami. Jadi bayangan kami plus community, dia bisa hang out, dia bisa senang-senang, suasana tinggalnya tuh seperti liburan yang tidak pernah berakhir gitu. Itu konsep utamanya. Nah, habis itu kemudian ketika kita lagi bikin konsep ini, Pak Herman, datanglah si COVID, benar ya Pak Herman ya? Betul, Bu. Dan ya, di sini saya mau bilang bahwa semakin banyak orang menyadari bahwa betapa pentingnya sebuah konsep rumah. Betapa pentingnya si rumah itu bisa mengakomodir semua kegiatan kita. Karena 3 bulan, benar ya? 3 bulan, 90 hari, semua orang tuh ada di rumah. Ya, Tom. Pasti sekarang, betul. Pasti sekarang kan semua, aduh kalau rumah saya seperti ini, kalau rumah saya seperti ini, pasti enak banget gitu. Nah, alhamdulillah lah ya, semua orang sekarang sadar betapa pentingnya konsep sebuah rumah. Karena itulah tempat kita kemudian akan menghabiskan hari-hari kita. Nah, di sini kita mau menerangkan bahwa di Miami itu dari memulai hari, terus kemudian kita bekerja, kan sekarang banyak work from home, kemudian nanti kita mengakhiri hari, itu semuanya rasanya rasa liburan. Rasanya rasa kita bisa relaksasi, nggak ketemu yang susah-susah. Sampai akhir hari kita mandi, itu Pak Herman udah pikirin. Relaksasi terakhir itu kan kita mandi, mau tidur. Apalagi sekarang di COVID nih ya, sering banget mandi kan. Sampai hari bisa berapa kali ya, Bu? Iya. Iya, keluar rumah mandi gitu. Nah ini bahkan ada satu sensasi di Miami, itu kamar mandinya atasnya tuh terbuka. Jadi kita bisa menikmati cahaya bulan, ataupun pagi-pagi mandi bisa sambil jemuran, sambil sehat juga gitu. Luar biasa banget nih kan. Wow. Keren, jadi atasnya ya Bu ya, kita bisa memandang langsung ke langit gitu ya Bu ya? Ya betul, kita bisa memandang langsung ke langit, kemudian itu relaksasi di malam hari. Kalau pagi hari kita mandi langsung dapat sinar matahari sehat tuh Pak, sebadan-badan. Vitamin D. Berjemur di kamar mandi, Bu. Bener, Jemuran di kamar mandi itu luar biasa banget. Iya. Bu Ratna. Jadi udah nggak perlu keluar rumah lagi dong ya Bu, bukannya keluar kota wisata lagi, tapi udah di rumah aja nih Bu. Jangan kelamaan di kamar mandi. Liburan nggak pernah berakhir. Nanti kita ceritakan ya Bu. Kan kalau Oke, silakan Bu Ratna. Oke, kemudian kita pengen kalaupun harus, semoga tidak terjadi lagi, tapi kalaupun stay at home, itu semua rasanya seperti liburan. Oke. Jadi bayangannya kapanpun kita tinggal di rumah dari pagi sampai malam itu nggak akan bosan. Konsepnya seperti itu. Oke. Nah, tetapi kita sadar ya, kan kita juga perlu masa setiap hari ada di rumah kayak di penjara. Nah, kemudian waktu itu tim kita dengan tim kota wisata kan ngobrol ya. Oke, berarti kita harus punya dong fasilitas di depan rumah yang nggak jauh dari rumah, tapi tetap rasanya liburan, bisa mengakomodir kepentingan. Ada yang pengen piknik, ada yang pengen cuman berkontemplasi.
Bu Liana sama Bu Oktaviana kita sebagai wanita tahu ya, kadang-kadang pengen banget me time ya. Pengen banget Betul. nggak dikejar-kejar, bantuin Benar. PR anak, suami minta jus gitu ya, atau minta dimasakin. Nah, kita pengen kabur sebentar, itu memungkinkan banget di Miami. Karena kita punya yang namanya Miami Club at your doorstep. Jadi kita, kalau kita udah di rumah, udah aduh, pengen kabur lah sebentar ya, ada me time. Bapak-bapak juga kan mungkin kalau diomelin istrinya pengen kabur, Pak Herman, bener ya? Kaburnya nggak usah. Anytime juga ya, iya, oke. Kaburnya nggak usah jauh-jauh, tinggal jalan ke luar rumah. Karena kita punya Miami Club, itu ada 6 fasilitas ya, 6 fasilitas di Miami Club. Mulai mengakomodir anak kecil, sampai bapak-bapak, sampai ibu-ibu, semua bisa diakomodir. Luasnya juga 2095 meter persegi. Nah, untuk bisa tahu seperti apa sih Miami Club ini, kita tonton dulu nih videonya ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, itu jadi si Miami Club itu, Bu Keke, itu bahkan kan kita tahu ya, dulu itu anak-anak kecil pengen banget punya tree house. Pengen banget punya tree house, kan semuanya impian masa kecil nih, ya. Masa kecil. Karena semua film Hollywood itu pasti kalau di halaman rumahnya ada tree house buat bermain. Nah, ini di kota wisata ada tree house-nya, bayangin. Kita ini siapin. Miami Club ya, Bu ya? Apa? Ada di Miami Club ya, Bu ya? Ada di Miami Club, hanya selangkah dari rumah kita. Terus sekarang butuh banget spot-spot untuk ayo dong kita piknik, menikmati piknik, kemudian jangan lupa posting Instagram, benar ya Bu ya? Ya, Instagramable, betul. Iya, betul, penting banget buat konten kan? Benar. Nah, sekarang kita siapin, Pak Herman desainin betapa lucunya area piknik di Miami Club. Jadi area piknik kita bisa memenuhi 1 bulan tuh beda-beda tempat, Bu. Minggu pertama di gazebo, bisa. Oke. Minggu kedua di pinggir kolam nih ada gambarnya. Benar, benar. Minggu ketiga di taman, ada di tamannya. Minggu keempat di contemplation room. Bayangin, jadi semua followers Ibu di Instagram itu, gila nih Bu Oktaviana rumahnya di mana, asik banget. Padahal foto beda-beda ya. Pada beda-beda, liburan terus tiap kali katanya. Padahal hanya di Miami tuh. Iya benar, hanya keluar rumah aja tuh kita. Iya. Jangan lupa buat bapak-bapak atau semua yang hobi olahraga, kita siapin lapangan basket 3-on-3. Nah, kenapa lapangan basket? Basket itu gampang banget, Bu. Semua orang bisa mainin dan bisa melakukannya gitu dengan mudah. Nah, ini kita siapin lapangannya. Kita berharap dengan dia main-main sendiri, tetangganya datang. Jadi bisalah nanti ada tim 3-on-3. Bisa sama orang tua bapak, anak-anaknya yang udah ABG nih Bu ya. Seneng banget ikut-ikut bisa olahraga bareng. Betul sekali, dan hanya tinggal melangkah dari halaman rumahnya aja. Benar. Sambil berjemur ya Bu ya? Sambil berjemur, sambil berjemur lagi. Betul. Jangan lupa kita masih punya ini outdoor gym.
Kan Ada sekarang kita juga tahu ya Bu ya, di sebelahnya nih Bu ya, di sebelahnya itu ada outdoor gym-nya. ada outdoor gym-nya. Betul, ada lapangan pikniknya, ada tempat pikniknya. Bener sih. Gitu. Nah sekarang kan penting banget nih Bu, kayaknya semua orang badannya pengen tone, Bener. udah nggak malu gitu, mereka ingin memperlihatkan aku nih bugar, makanya kita Iya. siapin alat-alat fitness outdoor, jadi nggak perlu ke brand-brand fitness yang harus mengeluarkan uang lagi, cukup ke halaman rumah aja, keluar ke Miami Club, maka kamu bisa bugar dan six pack, jangan lupa Bu. Keren banget, menarik banget Ibu. Jadi semangat nih, iya. Iya, benar. Liburan Terus sambil sehat Bu ya. Iya, betul Pak. Nah terus di belakang ini kalau kita lihat ya Bapak dan Ibu, di belakang tadi gym, itu kan ada sebuah ruangan. Nah itu yang kita namakan contemplation room. Ini contemplation room luar biasa nih desainnya Itu Pak unik Herman. banget juga, iya. Banget. Jadi kita bisa yoga di situ, atau hanya sekedar work from Miami Club, duduk di situ, bekerja, ganti-ganti background Bu. Nanti Betul. orang tanya, Bu, Itu di atasnya keren banget, gitu. Nah, di mana tuh Bu Ratna? Nanti ditanya lagi di mana tuh Bu Ratna? Oh Di Miami. gila, di Miami. Terus ini kita bisa naik ke atas, Pak Herman kasih pohon. Pak Herman kasih pohon di atas. Jadi suasananya bisa tempat piknik lagi, Bu. Iya. Atau kita mau barbecue. Atau kita hanya sekedar ngelamun di bawah pohon, itu hampir nggak ada tempat. Iya, ini Outdoor gathering ya. Cocok nih tempat pelarian ya Bu ya, di atas pohon ini, di atas, keren banget. Kalau lagi berantem sama pasangan, lari ke situ Bu, sembunyi. Iya bener Bu. Iya, ini bayangkan ini hanya ada selangkah dari hunian kalau kita tinggal atau beli Miami. Itu luar biasa banget sih menurut saya. Pak Herman masih sempat kasih kolam lagi di situ. Iya. Karena Ada kan kolam kita kecil. tahu ya kolam kecil. Mendengar suara air ya Pak Herman ya, lihat Betul. air yang bergerak itu udah healing sendiri nih kita. Iya. Benar. Oke. Kemudian anak-anak tadi ya, kalau anak-anak gimana? Kita kan kadang-kadang kita pengen honeymoon dong ya di rumah kan, anak-anak mau diusir kemana? Nah kalau di Miami itu weekend bapak ibunya bisa honeymoon. Kenapa? Anak-anak usir aja Bu ke play park. Kita punya play park, silahkan mereka bermain, dan di sebelah play park ini itu ada tree house. Nah ini tree house-nya. Iya. Ini tree house-nya. Okay. Iya, jadi kita supaya anak-anak bisa main ayunan, dia bisa main toko-tokoan, atau anak-anak zaman sekarang terlepas dari gadgetnya lah Bu. Karena anak-anak saya nanti matanya rusak gitu dia, dan motoriknya tidak terlatih gitu kalau dia terus-terusan main gadget. Nah di Miami Club ini bisa gitu mereka semua melakukan itu. Jadi sudah disiapkan ya Bu Ratna. Untuk Sudah anak-anak disiapkan. sudah disiapkan juga fasilitas-fasilitasnya. Kalau kita nginep di resort bintang 5 gitu kan pasti ada kids club-nya tuh kan Bu ya. Iya. Nah, di sini tuh ada Miami Club-nya. Jadi silahkan anak-anak bermain, ibu dan bapaknya menikmati waktu di rumahnya. Betul banget. Ya. Ini benar-benar konsep yang sangat berbeda ya Bu ya? Ya, betul. Tidak konsep ada di yang kota. sama sekali baru dari produk-produk yang sudah ada di kota wisata. Betul sekali. Betul. Jadi ya, produk konsep baru, kemudian siap meroket harganya, sebaiknya dibeli sekarang kan Bu ya? Betul. Tadi kata Bu Ratna bilang kalau ada di Miami, kita punya rumah di Miami, udah berasa seperti liburan di rumah ya Bu ya? Iya, betul. Berasa liburan, where holidays never end. Iya, betul. Jadi sekarang kan masih banyak Bu yang stay at home, work from home, anak-anak juga masih belajar di rumah ya Bu ya? Iya, betul. Jadi benar-benar miliki segera nih Miami, saya jadi kepengen beli Bu. Kayaknya bagus banget. Iya, tadi ada tadi ada kamar mandi, bathroom yang bisa relax at moonlight bathroom. Ya gitu ya Bu ya. Itu luar biasa banget. Terus ada ikonik juga, fasilitas ikonik, tree house modern ya Bu ya. Tetap ada tree-nya, ada pohonnya, buat anak-anak kita bisa menikmati lingkungan di Miami di situ. Ini benar-benar luar biasa nih Pak Herman. Diwujudkan seperti ini Miami ya Pak ya.
Ini belum pernah dilakukan oleh kota wisata sebelumnya. Bu. Belum pernah, makanya ini konsep Luar yang sama biasa sekali buat baru. warga yang di Miami itu spesial. Spesial. Benar banget. Jadi untuk A+ Community kita benar-benar let's experience the best of Miami. Jadi ini adalah the most luxurious product in kota wisata. Betul nggak, Bu Betul. Liana? Betul, Bu Keke. Benar banget ya, Bu ya. Oke. Bisa mengakomodir kebutuhan juga ya, Bu ya. Kebutuhan Ya, benar-benar. Karena kaum A+ kan pengen eksis gitu ya, Bu ya. Pengen aku A+ gitu. Jadi dia keluar berfoto di contemplation space dimanapun orang ngelihatnya you are a A+ community. Iya, benar. Kita akan ngerasain fun, always happy di rumah sendiri, di lingkungan rumah kita sendiri ya Bu ya. Tinggal melangkah ke depan, bisa foto-foto. Gitu ya Bu ya. Ya, oke. Oke banget. Ya, di Miami ini sendiri mungkin sudah banyak yang bertanya nih. Bu Ratna ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Ya, kita udah nggak sabar mau ceritain rumahnya kan, Bu ya? Iya, benar. Karena ini udah banyak nih, Bu, yang masuk tanya, tipe-tipe rumah di Miami itu seperti apa aja. Terus pengen tahu nih, di dalamnya kayak apa sih? Mungkin nih Bu Liana yang bisa lebih bisa menjelaskan lebih lengkap gimana, Bu? Silakan, Bu. Oke. Untuk pertanyaannya, kalau memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan di chat box-nya, nanti kita akan reply juga, akan jawab. Nah, selanjutnya mau masuk ke layout dari si produk Miami ya, Bu Keke ya? Ya, betul. Oke. Nah, ini kita mau ceritain kelebihan produknya dulu nih, Bu Liana, sebelum kita masuk ke tipe. Ya boleh, Bu Ratna, Boleh, Bu, silakan. boleh. Ya. Jadi Pak Herman mendesain, bukan Pak Herman, sorry, seluruh tim ya Pak Herman ya, seluruh tim kota wisata. Ya, karena kita kalau meeting banyak banget ya, ada semua tim kota wisata semua memberi masukan yang terbaik ya Bu ya. Ya, betul. Kita harus punya dinding-dinding terbuka supaya kita punya outstanding view. Kenapa itu penting? Semua dokter mata di dunia ini sangat menganjurkan kita 20. Ini mungkin ilmu baru lagi nih, Bu. 20 menit kita lihat gadget, nonton TV, lihat handphone, itu mata kita harus berhenti 20 detik dan melihat sejauh 6 meter ke objek yang jauh. Jadi setiap 20 menit kita main gadget, nonton TV, atau apapun yang berhubungan dengan digital, itu kita harus berhentikan mata kita 20 detik dan melihat jauh sejauh 6 meter. Dan tim kota wisata mengakomodir ini di Miami. Kita bikin semua dinding itu terbuka, punya view, sehingga mata kita, bukan hanya hati loh, mata kita benar-benar bisa istirahat. Kemudian kalau kita ingin melihat yang hijau-hijau, ada taman dimanapun, ini sungguh hal yang baru yang belum pernah dilakukan kota wisata ya. Kita punya dinding semua, nggak kita masifin, bener Pak Herman ya? Kita bikin opening yang besar, Bu. Betul, opening yang besar. Oke. Kemudian, next-nya, itu kita sebut kita punya breathable living room. Living room kita semua, ini untuk semua tipe ya Pak Herman ya? Bahkan ada tipe yang paling besar, kita punya double void ya, kita punya void ya? Void, punya ini, void. Semua living room kita punya bukaan, besar, terbuka langsung ke arah taman. Makanya kita bilang breathable. Living room-nya bisa bernafas, apalagi orang di dalamnya. Udara mengalir lancar, matahari masuk, vitamin D kita dapat, depresi kita hilang. Depresi 90 hari harus ada di rumah, itu bisa hilang hanya dengan sinar matahari. Karena sudah terbukti dan ada penelitiannya, ternyata sinar matahari mengurangi depresi kita, Bu. Makanya Miami ini semua terbuka. Kita bisa mendapatkan cahaya matahari dari segala sudut. Kemudian masih ada lagi ruang kamar tidur utama kita juga kita bilang breathable bedroom. Karena bukaannya juga besar, kita kasih balkon, jadi bangun pagi langsung ceria, siap menyambut hari yang lebih baik lagi dari kemarin. Kemudian kita punya, ini ada surprise, ini ada surprise luar biasa. Jadi semua tipe di Miami itu punya teras belakang yang kita bisa gunakan untuk breakfast, atau kita bilang 5-star breakfast atmosphere every day. Jadi tiap pagi kita bisa makan di sini seperti di resort bintang 5.
mau main barbaran kan ya. Itu tadi yang saya holiday itu kadang kita harus keluar dari rutinitas ya Bu Keke ya. Jadi pagi kita bisa bilang sebagai ibu, ayo pagi ini kita main ya, ceritanya kita lagi di bar di Miami, ayo anak-anak duduk, kita suguhkan makanan, itu sensasinya juga rasanya jadi berbeda. Nah ini di tiap tipe akan ada 5-star breakfast atmosphere everyday. Ini luar biasa nih, hal yang didesain oleh tim kota wisata untuk bisa memberikan everyday never end itu, Bu. Oke. Kemudian next-nya itu kita siapkan area taman belakang atau area backyard kita itu siap untuk ada kolam renang. Ketika kita ada kolam renang ini, kita sudah siapin juga ruangan atau kamar tidur yang bisa open ke kolam renang. Jadi ini bisa jadi additional master bedroom ya Bu Liana ya, atau ruangan tempat anak-anak kita bikinin kamar main di situ, langsung lari-lari nyemplung kolam renang. Gitu. Itu yang dan ini terbuka, atau kalau dia jadi master bedroom, view-nya langsung kolam renang, seperti kita tinggal di resort bintang 5. Ini luar biasa banget. Belum pernah ada sebelumnya di kota wisata. Bayangkan ketika 90 hari, atau kita nggak mau ini terjadi lagi, tetapi mungkin kan nanti kita traveling masih tahun 2021, atau kita bisa liburan lah setiap hari, itu sangat menguntungkan. Nah ini dengan adanya fasilitas yang bisa dipakai untuk swimming pool, ini kehidupan kita akan luar biasa sekali nih di Miami. Tuh. Kemudian yang terakhir, itu kita menyiapkan yang tadi kita gadang-gadang. Waduh, kita ini promokan sebagai keunggulan utama dari Miami. Kita sampai mandi pun kita pikirin. Kenapa mandi kita pikirkan? Karena dia adalah awal memulai sebuah hari itu pasti kita mandi dulu. Betul ya Bapak dan Ibu ya? Betul. Nah, sensasi mandi itu juga harus kita pikirkan karena dia bisa jadi sarana relaksasi. Dan itu ruangan paling privacy dalam hidup kita dalam sehari, karena kita privasinya hanya di kamar mandi, benar ya Bu ya? Nah ini kita memulai hari, mandinya harus ada sensasi. Kalau dia pagi-pagi berarti bisa menikmati matahari. Dan ini di hari akhir ketika kita selesai kantor, selesai beraktivitas, pulang sebelum tidur kita mau mandi, maka kita bisa menikmati cahaya bulan sambil mandi. Suasananya romantis banget ya Bu. Ini honeymoon setiap hari juga ya bisa. Ya. Jadi nggak perlu ke hotel bintang 5 lagi ya Bu Ratna. Cukup Nggak di rumah sendiri aja ya. Cukup di rumah sendiri, rasanya udah kayak di hotel bintang 5. Benar. Iya. Ini penting banget ya. Kemudian next-nya adalah percuma. Sebuah desain bagus percuma kalau tanpa kualitas bangunan yang premium. Jadi kita udah tahu bahwa kota wisata nggak main-main dengan kualitas bangunannya. Semua pasti premium. Betul ya Bapak dan Ibu? Betul. Kemudian visualnya juga harus menarik. Jadi nanti bisa menghubungi tim marketing dari kota wisata kalau pengen lihat fasadnya. Ini kita sembunyikan memang fasadnya supaya bisa langsung berkomunikasi. Kemudian layout semua produk di kota wisata tuh pasti optimum. Masuk rasanya besar gitu. Kemudian ruangan-ruangan tidak terasa sempit dan flow orang tuh enak gitu. Itu kelebihan kita. Kemudian material inovatif dan terbaik. Apa yang terbaik yang bisa tim kota wisata kasih akan kita plug in di rumah Miami ini. Benar ya Pak Herman ya? Premium, Bu. Premium. Dan mengakomodir unsur kesehatannya. Oke, kemudian kalau mau tahu tipenya, kita kasih lah ya ini ke Bu Liana. Tapi rangkumannya saya kasih dulu bahwa kita punya tipe lebar dari 8 sampai 12. Karena kita 15. premium ya. Oh, sampai 15. Ya, 15. sorry. Oke, sorry. Sampai 15 ya. Jadi karena kita premium, kita mulai dari 8 dan berakhir di 15. Kamar tidur paling sedikit 3+1. Kemudian luas tanah kita itu 112 sampai 300. Itu luas tanah. Dan luas bangunan kita 128 sampai yang paling besar 297. Nah, ini rangkuman dari tipe-tipe yang ada di Miami. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita bisa masuk ke Ibu Liana. Oke. Master plan mungkin ya Bu ya, orang belum tahu lokasinya. Oke, Bapak Ibu, jadi setelah tadi kita sudah mendengar semua dan melihat dari konsep si produk Miami,
pastinya kan, wah menarik banget ya, wah kepingin banget nih Bu Ratna, pingin banget nih, aduh, itu harga berapa ya, itu ukuran berapa ya, pastinya udah pingin punya milikin deh, pingin banget memiliki si produk Miami di kota wisata yang konsepnya setiap hari dibikin liburan, ya Bu Ratna ya. Benar. Oke, jadi selain itu di sini kita akan infokan mengenai lokasi si klaster Miami. Jadi lokasinya ini master plan dari kota wisata. Jadi flashback-nya mungkin untuk area kota wisata sendiri, saya infokan itu kita sebesar 700 hektar. Nah, yang kita akan develop atau kita kembangkan, ini land bank-nya kita yang tadi diinfo di awal oleh Pak Herman, masih ada 300 hektar land bank-nya kota wisata. Nah, itu yang berseberangan dengan yang warna merah ya Bapak Ibu. Jadi si klaster Miami sendiri itu yang warna merah di utaranya kota wisata. Nah, ini kelebihannya lagi, si lokasi klaster Miami ini dekat dengan sekolah BPK Penabur, dekat dengan tadi yang standalone-nya komersial area, sudah ada Starbucks, BK, Domino's Pizza, masih banyak lagi. Nah, terus dekat juga ke gate keduanya kota wisata, menuju ke Tol Jor Jati Asih. Nah, itu untuk lokasi produk Miami. Nah, persisnya juga untuk cluster existing ini berseberangan dengan si cluster Visalia. Nah, strategis sekali lokasinya ya, Bu Liana. Pasti, Bu Ratna, karena dari desain produknya sendiri sudah kita siapkan sangat spesial, sangat oke. Pastinya lokasinya pun juga strategis sekali, Bu Ratna. Nah, ini ya, untuk tipe-tipe dan site plan di cluster Miami. Ini kita mulai dari tipe 128, tanahnya 112, sampai dengan yang terbesar yang menghadap ke taman semua, itu di luas bangunan 297, luas tanahnya 300. Oke. Nah, itu untuk detail produknya. Selanjutnya untuk speknya bisa diinfokan juga. Nah, ini speknya untuk si produk Miami. Kita dengan pondasi tiang pancang, untuk dindingnya batu bata di plester, lantainya homogeneous tile, atapnya sudah rangka baja ringan. Nah, ini standar untuk di klaster Miami, penutup atapnya genteng beton dengan plafonnya gypsum board. Lalu untuk kusennya menggunakan kusen engineering dan aluminium. Untuk pintunya itu full core engineering dan honeycomb engineering door. Saniternya grow atau American Standard atau setara. Untuk airnya kita standar PDAM. Untuk listriknya mulai dari 3.500 sampai dengan 4.400. Nah, untuk carportnya kita kombinasi homogeneous tile dengan granit sikat. Nah, ini untuk spek bangunan di klaster Miami. Oke. Premium ini ya, Bu ya, standarnya kita ya? Premium, Bu Ratna. Kita sudah siapkan semua yang premium ya, Pak Herman ya? Betul, betul, Bu. Ya. Oke. Oke. Menarik banget nih ya tadi. Kolam renang optional, Bu ya, berarti ya? Ya. Tapi kita udah siapin. Ya, tadi untuk yang desain kolam renang itu kita opsional, Bu Ratna. Tapi kan memang sudah disiapkan untuk lahan ininya, space-nya, tapi bisa dikonsepin atau desain dengan si kolam renangnya itu, gitu. Nah, seperti tadi juga untuk kamarnya sendiri juga kan opsional, bisa juga tadi dibilang seperti Bu Ratna bilang konsepnya tempat bermain anak, ruang bermain anak, gitu, atau mau dijadikan master bedroom juga oke, yang nanti view-nya langsung ke kolam renang. Ya. Menarik sekali nih Bu Keke ya. Ya bagus banget nih Bu. Jadi buat saya sendiri ya Bu ya, untuk saya mendengarkan penjelasan ini, tadi ada ruang yang bisa difungsikan, bisa jadi hobby room. Itu berarti bisa ya Bu ya, kita bikin jadi kayak music room ya Bu ya. Bisa banget. Kita yang seneng karaokean nih, bisa, ya, bisa menjadikan tempat itu. Ya benar, terus anak-anak jadi playroom-nya mereka yang masih punya anak kecil. Betul, bisa. Yang punya anak yang udah beranjak dewasa, mungkin pengennya punya ada
studio musik sendiri ya Bu ya? Ya, studio musik sendiri. Keren kan tuh, bisa nembus langsung di backyard ada swimming pool. Waduh. Iya. Atau bikin ruang fitness sendiri Bu, kita beli 2-3 Nah. alat. Nah, benar banget. Betul. Bisa habis berenang atau sebelum berenang kita bisa fitness gitu ya Bu. Jadi sehat bener tuh Bu. Ya memang. Ini luar biasa banget. Ini Pak Herman tuh sampai mikirin bahwa bagaimana detail banget, iya. Iya, fungsinya bisa berganti gitu. Ini keren banget sih konsepnya. Benar. Kalau Bu Ratna sendiri nih, nah Ibu sebagai yang mengkonsep ini, Ibu kalau disuruh pilih ya Bu ya, kalau disuruh pilih dari semua tadi layout dan ruangan-ruangan yang ada, Ibu paling suka yang ruangan yang mana nih Bu Ratna? Aku paling suka ruangan hobi dan living room-nya. Sama tempat breakfast banyak dong ya, sama kamar mandi ya semua. Semua ya Bu, ya Ibu senang semua. Soalnya di konsep benar-benar dengan matang ya Bu ya, dan sangat menarik. Jadi memang intinya kalau kita buat konsep sebuah rumah, itu kan memang kita harus bikin semua ruangan itu akan jadi favorit supaya holiday everyday-nya itu dapat kan Bu. Kita pindah-pindah ruangan juga udah nge-breaking rutinitas kita kan. Bosen di ruangan ini, pindah ruangan lain gitu. Nah, itu memang harus jadi luar biasa. Jadi dari aktivitas dari pagi tuh ya. Dari bangun pagi, mandi dulu di tempat bedroom yang kayak tadi Bu, bisa relaksasi ya kan Bu? Ya, betul. Terus bisa breakfast-nya di pinggir kolam renang yang di backyard. Begitu ya Pak Herman? Betul. Jadi terus setiap lokasi itu menyenangkan ya Bu ya? Menyenangkan, dinikmatin banget. Keren banget. Ya, keren banget. Terus semua punya pemandangan taman kan Bu. Jadi masuk dari depan, langsung taman itu juga luar biasa sih. Sensasi rasanya. Ya, luar biasa. Sinar matahari yang masuk. Ya Bu ya, breathable room yang tadi Ibu udah jelasin. Ya kan Bu? Ya, begitu luar biasanya kita sudah mendengarkan penjelasan tentang klaster terbaru yang konsepnya benar-benar beda di Miami ini. Gitu ya Bu ya. Jadi untuk kali ini A+ Community nggak rugi untuk dengerin, nyimak, dan ngelihat nih seperti apa yang benar-benar dikatakan Miami where holidays never end. Ya. Oh nggak sih Bu, ini udah banyak yang nanya, ini ada di klasternya, ada di sebelah mana, rumahnya lucu banget, katanya ada yang begitu nih. Beberapa pertanyaan udah sementara sedang dijawab oleh para narasumber yang ada, dan mungkin pertanyaan tidak semua yang akan kami jawab. Jadi kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi sales marketing kami yang nomornya sudah tertera dalam chat box kami. Oke. Ya Bu Liana, ada yang mau ditambahkan lagi Bu? Ya, jadi mungkin yang terakhir sebelum penutupan, jika Bapak Ibu mau mendapatkan detail mengenai produksi Miami, baik itu layout-nya, baik itu ukurannya, set plan-nya, nanti bisa di chat box, atau Bapak Ibu bisa menghubungi sales agent atau sales marketing kota wisata untuk kita kirimkan e-brochure dari si klaster Miami ini. Nah, selain itu juga, sebelum launching ini kita sudah bisa menerima titipan reserve atau booking fee untuk menentukan unit-unit yang Bapak Ibu akan pilih, sehingga Bapak Ibu sudah mendapatkan unitnya dan pastinya promonya juga sangat spesial sebelum nanti hari launchingnya gitu loh Bu Keke. Jadi jangan sampai kehabisan nih Bu Keke, karena kan unitnya itu tidak banyak untuk terutama untuk yang tipe-tipe tertentu yang menghadap taman, tadi bisa dilihat juga kan, memang tidak banyak. Jadi memang segera mungkin untuk memutuskan pilihan ke klaster Miami ini, gitu. Benar banget. Sold out lagi ya Bu ya, sekarang lagi tren di kota wisata sold out ya. Iya, betul Bu. Jadi jangan sampai nanti pada saat launching yang sudah sold out, wah nangis deh Bu Ratna ya. Iya, betul banget. Bakal nyesel. Miami Bu Ratna. Kenapa? Saya ambil 2. Ada Miami kedua atau cuma satu-satunya nih Bu Ratna? Iya, benar, tidak akan terjadi lagi ya. Tidak akan terjadi lagi. Ya pada kenyataannya Bu, info yang saya terima ya Bu ya, ada banyak warga di kota wisata yang sudah punya properti di kota wisata itu berulang kali beli produk di kota wisata. Ya kan, benar ya Bu Liana ya? Setiap ada launching produk baru, itu mereka langsung buru-buruan, cepet-cepetan
apalagi Miami ini benar-benar konsepnya beda, baru, belum pernah ada. Biasanya produk unggulan seperti ini memang nggak bertahan lama di pasarannya. Artinya pasti cepat dibeli. Benar nggak Bu Liana? Ya, Pak Herman, benar sekali, benar. Bu Keke. Jadi makanya langsung beli aja, telepon ke sales agent kami, sales marketing kami, langsung booking fee deh kalau mau cepet-cepet dapet ya Bu, dengan fasilitas seperti itu, bintang 5 loh ya, kayak gitu. Betul. Supaya nggak nyesel kehabisan. Dan pengalaman kita dari yang sold out kemarin itu ada ini kan Bu Keke ya, sekarang banyak orang yang bukan hanya dari Cibubur ya, udah mulai ketangkep nih sama orang kita bakal jadi Sunrise Reborn ya. Kalau nggak salah kita kan pembelinya udah bukan dari Cibubur kan, ada dari Jakarta Timur, Bekasi, ada Jakarta dari Selatan ada loh Bu. Iya, Jakarta Selatan, ada dari Pondok Indah, nah makanya kebayang kan perebutan mendapatkan ini udah bisa jadi lokasi favorit Bu. Apalagi udah banyak terdengar, udah akan ada akses tol, langsung ke kota wisata kemana aja. Kayak gitu Bu, jadi harus ya, sebelum sold out. Betul. Ya, oke, terima kasih banyak. Kami sudah menjelaskan secara lengkap ya oleh para narasumber yang ada. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bu Ratna, Pak Herman, dan Ibu Liana. Ya, sama-sama. Penjelasannya yang begitu luar biasa. Nah, mungkin tadi ada banyak yang baru join juga, belum begitu jelas ya. Tadi video Miami-nya ya Bu ya. Mungkin nanti bisa diputar lagi Miami-nya, karena ini animasi tentang Miami yang benar-benar bikin kita terpukau. Ya. Bisa diulang sekarang atau nanti saja ya? Kita coba ulang ya Bu. Kita coba ulang ya, biar ada bayangan segimana kerennya Miami yang tadi kita udah bicarakan. Wow, tepuk tangan dulu dong, keren banget. Mewah banget ya Bu ya, dan indah banget, kebayang indah banget tinggal di Miami, kota wisata. Benar-benar produk yang premium, setuju ya? Iya, oke. Untuk para peserta webinar Kota Wisata pagi hari ini sampai siang hari ini, terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Dan nanti untuk semua peserta, memang kami akan undi nama-nama pesertanya dan akan berhak menerima free souvenir spesial khusus dari Kota Wisata. Oleh karena itu, terima kasih banyak dan biarlah kita sama-sama akan menikmati produk unggulan ini. Bisa dicari tahu, browsing, lihat di Instagram, lihat di Facebook kami, lihat di web dari Kota Wisata Cibubur untuk produk Miami, where holidays never end. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kami akan pamit terlebih dahulu. Selamat siang. Kita akan ketemu lagi pada acara webinar Kota Wisata untuk selanjutnya. Bye. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Stay safe, stay healthy. Ya.